Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Ksatria 63 dan siapapun yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas eksplorasi dan visualisasi data di rilis yang pertama, yaitu membahas tentang perkuliahan EVD dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 4. Jadi pada kesempatan kali ini kita langsung saja display menggunakan Excel ya teman-teman. Jadi di Excel ini ada data persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020, teman-teman. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita mungkin bakal membahas tentang angka-angka ringkasan statistika atau statistika deskriptif. Ada beberapa formula atau ada beberapa ukuran statistik yang digunakan sebagai ringkasan data. Yaitu yang pertama itu ada dari kita bikin yang pertama itu ada jumlah teman-teman. Jumlah rata-rata, nilai minimum, nilai kuartil 1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 2 atau median ya teman-teman, median, lalu kemudian kuartil 3, kemudian nilai maksimum, lalu kemudian ada modus, simpangan baku, atau standar deviasi, dan kemudian total frekuensi. Lalu untuk masing-masing rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah yang seperti kita ketahui bersama adalah sum. Lalu kita block array keseluruhan datanya. Lalu untuk rata-rata hitung dengan formula average. Kita block array. Untuk minimum, min, kita blok keseluruhan data. Untuk kuartil, kita bisa gunakan formula kuartil. Kita blok keseluruhan, lalu kita titik koma 1 untuk kuartil 1. Kalau untuk kuartil 2 bisa kita gunakan rumus kuartil. Kita blok keseluruhan data, array data, lalu kita titik koma nilai 2. Di sini kita 2. Atau bisa kita gunakan rumus untuk kuartil 2, kita gunakan rumus median. Nah, untuk kuartil 3 kita bisa gunakan kuartil array keseluruhan data titik koma 3. Nah, untuk maksimum kita gunakan max array keseluruhan data, enter. Untuk modus kita bisa gunakan mod d keseluruhan, enter. Lalu untuk simpangan baku kita bisa gunakan formula stdef. Kita blok array keseluruhan data, kita enter. Dan untuk total frekuensi kita gunakan con, enter. Nah ini teman-teman. Tapi untuk mencari angka ringkasan data ada cara yang lebih fleksibel, yaitu dengan cara menggunakan data. Kemudian di sini terdapat, nah ini di sini belum ada teman-teman. Harusnya di sini ada data analisis, jadi kita bisa undang mereka, yaitu dengan cara ketik file, atau bisa teman-teman ada more gitu ya teman-teman. Di sini selengkapnya option. Lalu kita masuk ke add-in. Lalu kita bakal masuk ke add-in ya teman-teman. Lalu kita undang analisis toolpath, atau kalau biasanya kalau di punyanya teman-teman analisis gitu ya. Lalu kita klik analisis toolpath, yaitu kita jalankan atau kita go. Nah, kita klik analisis toolpath ini, kita oke. Di sini kita muncul di data, kemudian muncul opsi data analisis. Kalau kita klik data analisis, kita cari deskriptif statistik. Sama di statistik, kemudian kita inputkan range-nya dari sini sampai ke sini ke bawah.
output range. Kita tentukan range-nya di mana, range untuk output-nya. Mungkin di sini ya teman-teman. Kita bisa oke. Nah, ini teman-teman. Kita bisa langsung mendapatkan beberapa angka ringkasan data dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan data analisis. Lalu selanjutnya, ini terdapat data nilai ujian. Kita akan membuat diagram batang daun dari data tersebut. Jadi sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa datanya terurutkan ya teman-teman, dari terkecil yang ke terbesar. Yaitu dengan cara kita klik beranda atau home, terus kemudian sort atau urutkan. Urutan custom, kita klik nilai ujian ya, ini nilai ujian, terus kemudian nilai sel, ini ke terkecil ke terbesar. Nah, nanti datanya akan terurutkan teman-teman. Lalu kemudian untuk membuat diagram batang, kita bisa buat secara manual batang daun. Kalau untuk batangnya kita bisa menuliskan secara manual ya teman-teman. Lalu ini yang terpenting, di bagian rumus daun ini teman-teman, ini mungkin agak cukup panjang ya teman-teman. Ini rumusnya adalah REPT. Nol if kita mungkin bisa break if, kemudian kita drag tentang datanya teman-teman. Kita bisa drag rentang datanya. Dan jangan lupa untuk dikasih dolar. Fungsinya adalah untuk mengunci Q3 dikalikan dengan 10 ditambah 0. Kita bisa kopikan ya teman-teman. Ini dipakai ke selanjutnya. Dan 2 berarti 3 on if plus 3. 4, kita gantikan dengan 4 ya teman-teman. Kita akan meneruskan sampai ke angka 9. Nah, ini teman-teman. Hasilnya sudah jadi, tinggal kita drag ke bawah. Nah, hasilnya sudah jadi ya teman-teman. Untuk if-nya. Jadi mungkin teman-teman ingin menambahkan spasi, setiap di awalnya teman-teman bisa menambahkan spasi ya, agar ada jarak. Lalu yang terpenting kita berikan key untuk memudahkan pembacaan, untuk memberikan petunjuk pembacaan dari si diagram batang daun ini, yaitu dengan cara key. Di atas itu ada 6, nah, 4 sama dengan 60. Diagram batang daun telah selesai dibuat teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat dot plot. Lalu kita akan, di sini terdapat suatu data random ya teman-teman. Lalu kita akan membuat dot plot dari data tersebut.
Yaitu untuk yang pertama kita akan buat tabel urutan frekuensi. Jadi kita pastikan dulu datanya udah diurutkan seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Lalu untuk data yang pertama ini kita bisa klik satu dulu terlebih dahulu, teman-teman. Kita definisikan satu dulu. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya, untuk menunjukkan seberapa banyak frekuensi dari masing-masing dari data tersebut, kita bikin dengan rumus if. Lalu kita klik yang ini, T3 kurang dari dan tanda lebih dari E35, kemudian titik 2, 1, titik 2, 1, ditambah dengan U2. Langsung kita tutup kurung. Nah, dan langsung saja kita tarik ke bawah ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, udah terbentuk. Kalau kemudian kita drag tabel frekuensi tersebut, lalu kita akan buat bagan, langsung drag keseluruhan data, lalu kemudian kita pilih bagan yang dianjurkan, ketik diagram sebar dan diagram titik, kita pilih yang ini ya teman-teman. Diagram garis sudah ada, sudah jadi diagram garisnya. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman untuk diagram garisnya. Ini kita bisa menghapus grid lainnya. Hapus. Kita bisa mengganti format sumbernya. Mungkin dari plot udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat data diagram kotak dari data ini ya teman-teman. Jadi data ini kita bisa langsung drag untuk teman-teman yang Excel-nya bisa lebih dari 2019 atau yang terbaru, teman-teman bisa langsung drag, kemudian pilih bagannya, langsung kita pilih diagram kotak dan garis. Nah, akan otomatis terbentuk nih teman-teman, diagram kotak dan garisnya. Jadi kita bisa, biar lebih terlihat jelas, kita bisa atur mungkin dari nilai maksimum ke minimum. Nah, ini teman-teman, kelihatan kan kalau datanya itu cenderung menceng kiri teman-teman. Nah, begitu teman-teman untuk kita bikin box plot. Tapi juga ada cara yang manual teman-teman, yaitu kita dengan cara membuat angka ringkasan terlebih dahulu. Itu kita buat angka ringkasan, 5 angka ringkasan, yaitu kita buat dari nilai minimum, kita bikin kuartil 1, median, kuartil 2, dan maksimum. Untuk minimum kita bisa sama dengan minimum. Lalu kemudian kita identifikasi beda teman-teman, nilai beda. Nilai beda itu bisa kita buat dengan cara sebagai berikut ya teman-teman. Ini 64, kita luruskan 64. Lalu kemudian untuk nilai beda kita bisa bikin dari kuartil 1 dikurang dengan nilai minimum. Begitu juga dengan seterusnya, median dengan kuartil 1, kuartil 3 dengan median, dan maksimum dengan kuartil 3. Jadi kita bisa langsung track aja ini. Ini bedanya teman, nilai bedanya teman-teman. Lalu kemudian dari nilai beda ini kita identifikasi aja teman-teman di sini. Nilai beda. Nilai beda. Lalu setelah nilai beda ini ada, kita bisa bikin diagram batang teman-teman. Jadi diagram batang ini jangan lupa teman-teman untuk pilih kolom yang kedua ini teman-teman. Kolom yang kedua. Nih. Lalu setelah kita pilih diagram, lalu kemudian kita masuk ke desain bagan, atau kemudian kita klik tukar baris dan kolom. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kita bikin diagram box plotnya, kita bisa bikin langsung ini dengan klik kanan. Kita bisa hapus ini untuk kotak yang pertama. Kita bisa hapus.
Terus kemudian untuk kotak yang kedua dari bawah juga kita bisa hapus ya teman-teman. Lalu untuk kotak yang paling atas juga kita bisa hapus atau tanpa isian teman-teman. Kalau kemudian untuk kotak yang nomor 2 dari bawah, kita bisa klik tambah elemen bagan, lalu kemudian kita klik bila kesalahan atau error bar. Kalau dari teman-teman biasanya kan ada tambah elemen gitu kan, add elemen gitu, terus kemudian di sini error bar, kemudian kita masuk ke more error bar atau opsi bila kesalahan lainnya. Nah, untuk di sini kita bisa klik yang minus ya, yang teman-teman yang bawah. Kalau kemudian untuk yang atas, kita bisa klik bar yang kedua dari atas atau yang keempat dari bawah teman-teman. Seperti biasa kita juga tambah elemen bagan atau add elemen punya teman-teman yang bahasa Inggris, kemudian kita bisa opsi bila lainnya atau more error bar. Lalu kemudian kita klik yang minus teman-teman. Kita ambil yang plus, kemudian kita custom, tentukan nilainya. Nilainya ini kita ambil nilai kesalahan positif. Kalau kita ambil dari, nah teman-teman, ini harus saya pindah dulu ini makanya, karena menutupi nilai bedanya. Nah teman-teman, jadi untuk yang ini kita bisa tentukan nilainya, nilai bila kesalahan positif, kita ambil nilai beda yang ini teman-teman, nilai beda maksimum. Kita klik oke. Ini untuk bagannya diagram batang, diagram box plot sudah jadi ya teman-teman. Mungkin kita bisa atur ini biar bisa lebih kelihatan. Nah, ini teman-teman. Kalau kita buat secara manual diagram box plotnya. Gitu. Kemudian kita akan identifikasi pencilan, yaitu pertama kita tentukan dulu nilai dari kuartil 1 Q1, lalu kemudian kita tentukan kuartil 3, lalu kemudian kita tentukan juga nilai IQR atau nilai kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Lalu kita juga akan menentukan batas bawah pencilan, terus kemudian batas atas pencilan, kemudian juga ada batas bawah, kita juga tentukan batas bawah pencilan jauh atau batas bawah pencilan ekstrim ya teman-teman, atau batas atas pencilan jauh juga, atau batas atas pencilan ekstrim. Loh, untuk nilai kuartil seperti biasa teman-teman, kita bisa gunakan formula kuartil, kita tarik teman-teman, kemudian kita untuk kuartil 3 ya sama dengan kuartil, kita ambil array katanya, dan titik koma, kita ambil 3, enter. Kalau IQR kita bisa gunakan sama dengan kuartil 3, letak data kuartil 3 kemudian dikurangi kuartil 1. Ini teman-teman. Lalu untuk batas bawah pencilan bawah itu kita bisa gunakan rumus sama dengan, terus kemudian nilai dari kuartil satunya dikurangi dengan 1,5 dikali dengan nilai IQR. Ini teman-teman. Ini untuk batas bawah pencilannya. Lalu untuk batas atas pencilan kita bisa gunakan rumus AP 2 atau kuartil 3 ditambahkan dengan 1,5 dikali dengan IQR. Teman-teman. Kalau untuk batas pencilan jauh itu kan 3 kali ya teman-teman, jadi kita gunakan kuartil 1 dikurangi 3 kali IQR. Dan untuk yang batas atas pencilan jauh kita gunakan kuartil 3 ditambah dengan 3 kali IQR. Kalau kita tentukan outlier, di sini juga outlier jauh. Lalu untuk outlier
sendiri kita bisa gunakan formula OR. Kemudian kita ambil array data yang ini ya teman-teman. Maaf, ini biar lebih memudahkan juga, kita mending urutkan dulu datanya ya teman-teman, dari terkecil ke terbesar. Urutkan berdasar persentase nilai sel terbesar. Nah, ini teman-teman. Formula OR, terus kita ambil ini teman-teman. Lalu dia kurang dari ini batas bawah pencilan. Lalu kita gunakan juga dolar untuk mengunci tersebut. Lalu titik 2 juga lebih dari batas atas pencilan teman-teman. Jangan lupa kita gunakan dolar. Kita tarik ke bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ada satu pencilan. Ya kan, kita bisa temukan satu pencilan. Untuk false berarti dia bukan data pencilan, berarti kalau true berarti menunjukkan bahwa dia data pencilan teman-teman. Untuk layar jauh pun sedemikian, tidak jauh beda juga ya teman-teman. Bisa dicoba sendiri ya teman-teman. Tapi kita gunakan batas bawah pencilan jauh dan batas atas pencilan jauh untuk outlier jauh. Teman-teman, kemudian teman-teman untuk berikutnya kita coba melakukan transformasi data dengan cara kita cek dulu datanya apakah dia menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Kita gunakan box untuk mengidentifikasi tersebut, yaitu kita langsung drag datanya, terus kemudian kita bikin bagan, kotak dan garis. Nah, datanya kelihatan ya teman-teman, kalau di sini datanya adalah menceng ke kanan teman-teman. Lalu jika datanya menceng ke kanan, kita bisa gunakan lambda negatif untuk mentransformasi data. Untuk data negatif mungkin kita bisa coba mulai dari lambda sama dengan setengah dulu ya teman-teman. Kalau lambda setengah itu kan berarti dia sama dengan akar X, yaitu SQRT. Langsung kita flip 2 kali di sini, kita bikin di sini yaitu lambda sama dengan setengah. Bikin diagramnya teman-teman. Kita bikin diagram. Kita bikin diagram kotak garisnya. Tidak terjadi perubahan yang begitu baik ya teman-teman. Kalau ini dengan nilai asli persentase. Kemudian ini untuk lambda sama dengan setengah. Kita coba lagi teman-teman. Kita lebih ke kiri lagi, mungkin kita bisa gunakan lambda sama dengan 0. Yaitu dengan kita gunakan fungsi log. Kita coba klik 2 kali di sini langsung, kemudian kita drag ya teman-teman. Kita bikin diagram kotak garisnya. Nah, ini teman-teman. Ketika kita gunakan lambda sama dengan 0 atau ketika kita operasikan dengan log, transformasi dengan log, dia kelihatan ya teman-teman. Kalau dia sedikit lebih baik. Dia lebih simetris dari sebelumnya. Dia tampak jauh berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Itu lambda sama dengan 0. Lalu kemudian kita bisa coba-coba angka, atau kita bisa coba-coba gitu kan. Mungkin kita bisa coba-coba lambda pangkat 0,1. Ada minus. Lalu semakin ke kiri ya teman-teman. Kemudian kita drag. Kita coba bikin diagram
garisnya. Dia tampak lebih simetris ya teman-teman. Mungkin kita bisa, biar bisa lebih diperjelas lagi, dia tampak lebih simetris teman-teman. Kalau kita pakai ini, kita bisa ganti nilainya biar kita bisa melihat lebih dekat. Wah teman-teman, ini sangat simetris ya teman-teman, lebih simetris dari yang tadi ya teman-teman. Dari bagian tengahnya juga dia lebih simetris. Lalu kemudian kita bisa gunakan cek kemencengannya dengan fungsi skew juga teman-teman. Skew. Ini, kita track datanya. Ini 0,6. Lalu untuk yang ini bisa kita tarik dari sini. Wah. Jadi tampakkan, jadi kalau dia semakin mendekati 0, kalau dia mendekati 0, dia tuh akan semakin lebih simetris nih teman-teman. Kan gitu. Mungkin kita bisa gunakan coba-coba cari-cari angka gimana yang mungkin dia bisa, gimana caranya data itu bisa simetris dengan kita transformasi gitu. Jadi kita bisa coba-coba angka, kalau ini kalau misal datanya menjulur ke kanan atau melenceng ke kanan, bisa kita gunakan lambda ke arah negatif untuk mentransformasi data. Jika datanya itu melenceng ke kiri gitu, bisa kita gunakan lambda yang positif atau ke lambda ke arah kanan teman-teman untuk mentransformasi data. Mungkin mungkin ini itu aja yang aku bisa share ke teman-teman juga ya. Semoga bermanfaat. Lalu kemudian aku juga mau disclaimer kalau di sini kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Apabila apa yang kami sampaikan ada kesalahan atau ada yang kurang, kami mohon maaf dan kami menerima segala masukan dan kritikan dari teman-teman. Apabila ada kekurangan dari video yang kami produksi atau video yang kami buat. Semangat teman-teman Aksatria 63 dan siapapun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.